Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi as-samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, atas anugerah yang begitu besarnya kepada kita, bahkan sampai kemudian kita tidak mampu menghitung anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan izinnya kita masih bisa bersua dalam kebaikan kepadanya. Mudah-mudahan hadirnya kita di pengkajian hari ini insyaallah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafa'atul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup di dalam masyarakat kita, ada berbagai macam profesi yang ada di masyarakat kita. Ada profesi sebagai pegawai, ada profesi sebagai cendekia orang-orang yang berilmu, ilmu dunia dan lain sebagainya. Tetapi ada juga profesi yang kita kenal dengan seorang ulama. Seorang ulama, kalau kita ngelihat kalimat ulama, itu berasal dari bahasa Arab yang kemudian dari mufradnya adalah alim. Ulama huwa jam'un wa mufraduhu alimun. Ulama artinya adalah orang-orang yang berilmu, sedangkan orang yang satu berilmu, seorang yang berilmu dikenal dengan alim. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah tema
bagaimana kemudian kita dilarang untuk menjauhi ulama, karena ulama adalah penerang di saat kita kegelapan. Karena ulama adalah petunjuk di saat kita tersesat. Saudaraku sekalian, pemirsa Badar Terisa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menceritakan bagaimana seorang ulama itu menjadi pelita bagi kita. Bagaimana seorang ulama ini menjadi penerang bagi kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u masabihun fil ardi wa khulafa'ul anbiya'i warathani wa warathatul anbiya'. Kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau menggambarkan tentang ulama. Al-ulama masabihun fil ardi. Ulama itu adalah pelita di alam dunia ini. Kalau kita ngomongin ulama bagaikan pelita, berarti tanpa ulama dunia ini gelap gulita. Tanpa ulama dunia ini akan, mohon maaf, kacau. Mohon maaf, tanpa ulama dunia ini akan rusak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku sekalian yang berbahagia, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah ketika kemudian ada ulama kita, ada ulama di tengah-tengah kehidupan kita, maka masyarakat di sekitar ulama tersebut seakan-akan disinari oleh cahayanya ulama. Banyak di situ kebaikan demi kebaikan yang tumbuh. Banyak di situ kebaikan-kebaikan yang istiqamah dijalankan oleh masyarakatnya. Dan ulama juga digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khulafaul anbiya, pelanjut dari para nabi-nabi yang telah ada. Para nabi telah tiada meninggalkan kita. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang kurang lebih 23 tahun menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia telah tiada, dan penggantinya adalah ulama yang kemudian menggantikan penyebaran daripada Islam ke seluruh dunia. Maka jangan kita jauhi ulama, karena ulama waris dari para nabi, pengganti dari para nabi untuk berdakwah kepada umat. Saudaraku sekalian, lalu kemudian Rasul mempersempit daripada apa itu ulama. Warathati, Rasul itu mengatakan ulama itu pewaris diriku, kata Rasul. Ulama itu mewarisi aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diwarisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu adalah ilmunya, yaitu adalah hadis-hadisnya. Maka yang disampaikan ulama selain Al-Quran yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama setiap memberikan pencerahan, setiap memberikan wejangan, sepantasnya bukan bersumber dari yang lain, tapi bersumber dari Allah dan bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV One Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Ada satu kisah, dan kisah ini adalah mengungkapkan betapa bijaknya seorang ulama. Ada satu kisah
beberapa golongan di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada 4 golongan di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala yang hendak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama yaitu adalah golongan ulama. Golongan yang kedua yaitu adalah golongan orang-orang hujjaj, orang-orang yang telah berangkat haji, dan golongan yang ketiga adalah minasyahidin, orang-orang yang syahid, dan golongan yang keempat adalah golongan orang-orang yang aghnia, orang-orang yang kaya dan dermawan. Saudara sekalian, apa yang terjadi ketika kemudian 4 golongan ini berada di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala? Ditanya sama Allah salah satu golongan di antaranya. Yang ditanya yang pertama adalah orang-orang yang dermawan. Hei kamu yang dermawan, kenapa kamu ingin masuk ke dalam surga? Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu betapa nikmatnya surga yang akan engkau gapai itu? Lalu orang yang dermawan itu kemudian menjawab, Ya Rabb, aku mengetahui kenikmatan surga itu dari seorang yang mengajariku, yaitu ulama, ya Rabb. Masya Allah. Dia dimasukkan surga gara-gara dia tahu dari ulama yang mengajarkannya. Lalu kemudian ditanya lagi golongan yang kedua. Golongan yang kedua ditanya, wahai orang-orang yang syuhada, orang-orang yang mati syahid, dari manakah engkau kemudian bisa mendapatkan surga dengan engkau melaksanakan syahid di jalanku? Dari mana kau tahu itu? Lalu orang-orang yang syahid itu menjawab, Ya Rabb, aku mendapati ilmu itu, aku mengetahui pahala yang besar dan akan dimasukkan ke dalam surga dengan syahid gara-gara ulama mengajarkan kepadaku, ya Rabb. Yang kedua golongan itu pun karena lantaran ulama mengajarkannya, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan golongan yang ketiga kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Hei para hujjaj, orang yang melaksanakan ibadah haji, betapa besarnya pahala yang aku akan berikan kepada engkau, dan engkau akan dimasukkan ke dalam surga sebagai balasan hajjun mabrur, haji yang mabrur. Dari manakah engkau tahu balasan yang sempurna berupa surga dari Allah itu, wahai hujjaj? Lalu kemudian para haji itu menjawab, Ya Rabb, saya mengetahui pahala yang besar surga, balasan haji itu dari ulama yang ngajarin saya, ya Rabb. Masya Allah. Pantaslah dia yang pertama masuk surga, ya Rabb. Pantaslah dia yang pertama masuk surga, ya Rabb. Lalu kemudian ulama, golongan ulama itu ditanya terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala, Hei ulama, kalau begitu engkaulah yang pantas akan masuk surga, apakah engkau langsung mau masuk surga? Ya Rabb, tunggu sebentar. Saya memang mengajari semuanya orang untuk kemudian keutamaan berhaji agar mendapatkan surga. Saya memang mengajarkan seorang untuk kemudian berjihad di jalan Allah yang dibalas dengan surga. Saya memang mengajarkan orang-orang kaya untuk kemudian bisa berderma, bisa kemudian berinfak, berjihad dengan hartanya, ya Rabb. Tapi demi Allah, ya Rabb, saya menjalani itu semuanya karena ada bantuan dari orang-orang yang kaya itu yang kemudian menginfakkan hartanya, dan saya bisa mengadakan pengajaran kepada umat, ya Rabb. Maka saya minta, ya Rabb, berikanlah yang pertama surga itu adalah orang yang kaya, ya Rabb, yang dia mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian bisa membantu saya menyampaikan ilmumu, ya Rabb. Masya Allah. Inilah seorang ulama yang sangat bijak. Di dunianya sangat bijak, bahkan sudah di depan pintu surganya Allah juga sangat bijak. Dia tidak kemudian dengan amal yang dilakukannya biarlah saya masuk ke dalam surga. Tidak,
tapi didahulukan adalah orang-orang yang membantunya. Masya Allah, saudaraku sekalian, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak lagi kemudian bagaimana kisahnya tentang ulama-ulama itu. Ada satu spirit bagi kita, saudaraku sekalian. Siapa orang yang kemudian memuliakan ulama, siapa orang yang kemudian mendekati ulama agar kemudian mencari ilmu dari ulama tersebut, mencari keberkahan dari ulama tersebut, maka sangat-sangat luar biasa keutamaannya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallahu, fama'wahul jannah." Masya Allah, ini luar biasa. Kata Rasulullah SAW, siapa yang memuliakan ulama, maka dia berarti memuliakan diriku, kata Rasulullah SAW. Kita hormat kepada ulama, itu berarti menghormati Nabi kita. Kita memuliakan ulama, itu berarti memuliakan Nabi kita. Bahkan ada di dalam satu kitab, ini kitabnya adalah kitab Lubabul Hadith, yang kemudian disyarahkan oleh kitab Tanqihul Qaul. Di dalam hadisnya yang kemudian Rasul itu menasehati daripada Ibnu Mas'ud. Beliau menjelaskan, wassalamuka, dan salam engkau, alal alimi, kepada orang yang alim. Engkau mengucapkan salam kepada orang alim, kemudian tidaklah disia-siakan begitu saja berlalu, kecuali apa? Kecuali engkau akan diganjar dengan balasan seperti engkau sholat selama 1000 tahun lamanya. Masya Allah. Ini luar biasa. Makanya Rasul sampai mengatakan, siapa yang memuliakan ulama, maka berarti dia memuliakanku. Dan dilanjutkan daripada hadis Nabi kita Muhammad SAW, siapa yang memuliakanku, kata Rasulullah, niscaya Allah akan memuliakannya. Masya Allah. Kita muliakan ulama berarti muliakan Nabi. Kita memuliakan Nabi, kita akan dimuliakan oleh Allah. Maka memuliakan Nabi bagaimana caranya? Ketika disebut nama Nabi, ucapkan salawat. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perbanyak salawat. Bahkan ada di dalam keterangan hadis yang lain, man shalla alayya wahidatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan balas, maka Allah akan membalasnya dengan bersolawat 10 kali. Masya Allah, ini luar biasa. Ini luar biasa kemuliaan seorang alim yang kita muliakan. Kita sama halnya memuliakan Nabi. Yang kita muliakan Nabi, kita insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama'wahul jannah, dan tempat kembalinya orang-orang yang memuliakan Nabi, memuliakan ulama, insya Allah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti sungguh balasan yang sempurna, sungguh kesuksesan yang tiada ada bandingnya. Masya Allah. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu saudaraku sekalian, ketika kita sudah tahu tuh keutamaan-keutamaannya, bagaimanakah karakteristik seorang ulama? Kalau misalkan ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana sih kita mengetahui ulama yang sebenarnya? Apakah ulama yang semuanya itu dibilang kiai, dibilang ulama? Tidak. Kenapa? Karena kita lihat coba dalam surah Fatir pada ayat yang ke-28-nya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innama yakhshallahu min 'ibadihil ulama. Kita ketahui dari ayat ini saudaraku sekalian, hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hamba-hambaku, yaitu adalah ulama. Jadi ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Ulama adalah orang yang takut kepada Allah dengan dia melaksanakan, lebih terus mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab takut sama Allah dengan takut kepada yang lainnya ini berbeda. Kalau takut kepada yang lainnya seperti misalkan takut sama binatang buas, maka bagaimana caranya kita menjauhi binatang buas itu? Tapi kalau takutnya kepada Allah, bagaimana caranya kita mendekatkan diri kita kepada Allah? Bagaimananya diri kita kemudian terus taqarrub ilallah, kita mendekatkan terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Di dalam satu kitab namanya Kitab Maraqil Ubudiyah, yang ini adalah kitab syarah daripada karangan Al-Imam Al-Ghazali, ya. Beliau di situ menjelaskan tentang ternyata perintah Allah itu ada dua. Al-awwal al-faraid, yang pertama itu yang fardu. Al-thani, yang kedua itu masnunah, yang disunnahkan. Maka kalau kita kemudian merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tahu ciri-ciri ulama adalah itu, maka kita lihat ulama yang melaksanakan fardu Allah dan ulama yang melaksanakan sunnah Rasulullah. Itu yang perlu kita catat. Masya Allah, saudaraku sekalian, ini luar biasa. Kita dikasih informasi yang begitu penting. Ulama adalah yang takut kepada Allah. Ulama adalah yang khasynya kepada Allah. Ulama itu bukan yang takut dunia, yang ketika kemudian ulama itu dikasih jabatan kemudian menanggalkan keulamaannya. Bukan. Ulama itu bukan yang kemudian disodorkan uang kemudian menggoyahkan dalil-dalil yang disampaikannya. Tidak. Ulama itu adalah ulama yang kemudian semuanya adalah perintah Allah dilaksanakan, semuanya perintah Rasulnya dilaksanakan, semuanya larangan Allah ditinggalkan, semuanya larangan Rasulnya ditinggalkan. Bahkan ulama yang sebenar-benarnya ulama adalah mereka yang kemudian malamnya dipakai untuk taqarrub, dekat kepada Allah, siangnya kemudian untuk ma'isah, dan tidak pula kemudian melupakan bagian akhiratnya. Amalan dunia akan seperti amalan akhirat, bukan sebaliknya. Kalau ada orang hari ini yang kemudian amalan akhirat seperti gambaran amalan dunia, dia berpuasa tapi bukan karena Allah, tapi puasanya karena dunia, ingin mendapatkan sesuatu. Ini tidak benar, dan itu bukan amalan daripada ulama. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak orang-orang yang kemudian mungkin sekarang menjauhi ulama. Al-Fakir mengajak pada kesempatan kali ini, ayo dekati ulama.
banyak manfaat dunianya insya Allah, banyak manfaat akhiratnya yang tadi telah kita sampaikan, dan insya Allah surga yang kemudian kita akan dapatkan tak kala kita mendekati ulama sebagai pewaris dari para nabi kita. Demikian yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari al-fakir. Qulil haqqa walau kana murran, katakan kebenaran meskipun pahit dirasakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.